Kali ini gue bakal bahas salah satu headphone yang menarik di range sekitar 4-5 jutaan. Dan ini buat gue salah satu headphone ternyaman atau mungkin ternyaman justru di harga under 10 juta. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan kali ini gue bakal bahas headphone dari Sifga, yaitu Sifga Luan, di mana harganya sekitar 4,5 jutaan. Sebenarnya thank you dulu untuk Intim Indonesia yang udah mengirimkan headphone ini ke gue untuk di review. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frekuensi respons suara, serta perbandingannya. Secara build quality buat gue headphone ini keren banget. Kita lihat dari cupnya dulu. Cupnya ini pakai bahan kayu di bagian pinggirnya sini, sementara grillnya pakai ya bahan metal lah ya. Lalu untuk frame-nya ini pakai bahan metal, gue rasa aluminium karena berasa ringan. Sampai ke atasnya headband-nya itu juga bahan metal, tapi lu dapetin juga padding seperti ini yang pada bagian luar, bagian atasnya ini terbuat dari leather. Gue rasa ini real leather ya, feels-nya sih leather asli. Ada lambang Sifga-nya juga di bagian atas ini, dan di dalamnya sini yang nempel ke kepala ini ada padding, jadi ada foam-nya di dalamnya, dan ini menggunakan bahan fabric. Jadi dari frame, hinge sampai ke headband ini semua berasa berkualitas. Untuk mekanismenya sendiri dia pakai ini geser, jadi nggak ada titik, jadi geser sesuai enak kepala lu aja seberapa. Ini digeser dan cukup ketat. Jadi ya nih bagian sininya yang digeser-geser. Sementara untuk hinge-nya sendiri nggak terlalu banyak bisa bergerak sebenarnya, jadi kayak tuh cuman gerakan segini aja. Ini udah mentok nih segini. Dan untuk cup-nya yang masuk ke dalam, yang masuk ke ring yang masuk ke sini, ini ada pakai dua bahan. Satu bahan pleather di sini, jadi kayak seperti leather, cuman gua rasa ini sih protein leather ya, jadi bukan real leather. Ini sangat empuk foamnya. Ini empuk banget, dan bagian dalamnya itu pakai fabric, dan ini bagian yang sininya lagi ini pakai perforated leather. Sedangkan di sini ya pakai fabric yang agak tembus gitu. Buat gue ini feels-nya berasa jelas headphone yang cukup berkualitas, bahan kayu, aluminium yang frame-nya kuat seperti ini tapi juga ringan, ditambah dengan bahan leather dan fabric, ini semua berasa berkualitas. Dan untuk konektornya dia menggunakan 3,5 seperti ini, dan di sini jack-nya kayak gini. Ini dapat yang single ended doang. Jadi build quality sih gue langsung ngerasain yang bagus. Soalnya mungkin unik secara ini earpad-nya itu kayak apa namanya, kayak membuka kayak gini loh, bukannya tebel panjang, ini malah ngebuka begitu. Cukup unik sih, tapi keren. Secara fitting gue enjoy parah. Ini bener-bener enak fittingnya dengan padding yang super empuk seperti ini. Ini non angled ya by the way earpadnya, jadi cuman satu dataran doang gitu, nggak ada sudut gimana-gimana. Kalau gue pakai kayak gini, ini wah nyaman parah. Gue berasa adem, ini nggak berasa ngerekep, nggak berasa panas gimana-gimana, dan juga weight distributionnya bagus. Dia sangat ringan, gue pakai berjam-jam nggak ada komplain. Cuman sedikit aja pengecualian ya, komplain gue cuman gara-gara gue pakai kacamata nih. Dan ini paddingnya bukan yang gue rasa nggak terlalu cocok sama orang yang pakai kacamata. Karena kalau gue pakai kacamata begini, ini ada bagian yang sininya nih, ini yang agak kurang ngesil, dan itu ngaruh di suara buat gue jadi lebih tipis. Jadi kalau gue menikmati ini sebenarnya lebih menikmati tanpa kacamata ya. Jadi sedikit precaution aja untuk kalian yang pakai kacamata. Mungkin tipe kacamatanya juga pengaruh. Jadi cari yang bisa bantu kalian nge-seal di bagian sininya juga. Secara tonality and frequency response dari headphone ini bisa dikategorikan sebagai cukup netral dengan bass yang cukup flat landai, lalu upper mid range sedikit naik mengikuti ear gain ya, dan treble-nya sendiri juga cukup almost linear dengan tambahan sedikit upper treble di atas sana. Jadi ya mungkin bisa dikategorikan netral atau sedikit netral bright, tergantung persepsi kalian. Tapi secara frequency response ya cukup netral, dan ini mengingatkan sebenarnya sama frequency response seperti Aonia R5000 ataupun Hi-Fi Man Sundara. Bass dari bass dulu, headphone ini bukan tipe bass yang menggebu-gebu lalu noncok, enggak. Ini netral aja. Jadi sub bass-nya ada rolled off di ujung, cuman mid bass-nya doang gue ngerasa lebih ke bass itu. Jadi kayak hentakan pukulan bass tuh kayak deg 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 gitu, nggak bakal duk duk duk, nggak, dia deg 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 deg, lebih kayak deg, adaan aja, nggak terlalu dalam, nggak terlalu megah, simply adaan, well controlled, cuman cukup natural aja untuk dengerin hentakan bass. Cuman ya simpelnya netral begitu sih. Jadi jangan berharap ada bass yang gede-gede banget, tapi lu tekstur dan pukulannya lumayan berasa di sini. Overall well controlled, dan sekali lagi mengingatkan sama semacam Aonia AR5000, cuman Aonia AR5000 kayak kicknya sedikit lebih padat, di sini lebih tipis sedikit. Dan sekali lagi gue ngomong, kalau gue pakai ini ya, kalau pakai kacamata ini bassnya tipis banget. Jadi ya emang harus tanpa kacamata gue dengernya.
Mid-range-nya sendiri ya netral, a little bit bright. Gue masih ngerasa walaupun gue masih mengategorikannya sebagai neutral-ish ya. Cuman nggak bohong kalau misalnya dengerin lagu kayak Michael Bublé ataupun Josh Groban, gue masih ngerasa ada lower mid-range yang sedikit kurang di situ. Jadi nggak setebal yang semestinya, ataupun Mariah Carey, Whitney Houston juga agak kurang tebal sedikit. Tapi nggak sampai shouty gitu. Upper mid-range-nya nggak sampai naik banget. Jadi kayak naiknya tuh gara-gara lower mid-range-nya gini, lo tiba-tiba naik di upper mid-range. Tapi upper mid-range-nya nggak sampai naik shouty, cuman dikit. Lalu ada, ya abis itu linear. Cuman ya itu bikin vokal cewek bakal lebih kerasa sedikit prominent dibandingkan vokal cowok, dan gue ngerasa sedikit kurang tebal untuk yang benar-benar netral. Tapi overall secara clarity, detail, resolution ini top notch, cukup bagus. Gue nggak ngerasa ada pun sedikit kata-kata yang kurang jelas ataupun ada yang berasa terlalu maju banget. Overall well tuned. Nah, nggak bohong di sini untuk area treble-nya sekitar 10 kHz ke atas, gue masih ngerasa ada sedikit deviasi dari standar netral gue. Jadi dengerin instrumen-instrumen masih a little bit more airy than it should be. Jadi ada sedikit kayak cercah treble atas gitu yang bikin timbre violin ataupun timbre flutes berasa sedikit lebih open, sedikit lebih ringan juga. Tapi overall masih tetap kategori natural. Cuman ketika rekamannya kasar, ini bakal lumayan kerasa cepras-ceprasnya itu atasnya kurang natural. Tapi kalau misalnya rekamannya bagus yang audio file recording gitu ya, itu berasa lepas dan detail di saat yang bersamaan. Jadi gue bisa bilang dengan tonal seperti ini, kalau misalnya source lu bagus, gue menyarankan source-nya a bit warm ya, apalagi pakai tube, itu bakal ngerasa headphone ini punya tonal yang very good. Bisa cukup netral tapi lepas di atasnya, dan dengan tube amplifier, headphone ini juga berasa lebih natural lagi suaranya. Jadi yes, tipe tonal seperti ini tipe tonal yang gampang disukai untuk kalian yang audiophile type, dengerin vokal, dengerin lagu-lagu yang jazzy, itu berasa banget ini kualitasnya bagus. Kelemahannya adalah lebih kalau misalnya kalian denger lagu-lagu yang rekamannya kasar, ini juga bakal jujur di area treble-nya bisa ada ceprak-ceprak cersnya, itu bisa lumayan kasar dan bisa mengacaukan tonal balance yang padahal bagus ini, cukup netral ini. Jadi bisa agak kasar kedengarannya. Secara teknikal, headphone ini juga cukup bagus dari secara resolusi, detail, dan overall separation serta layer suara tuh dapat semua. Jadi gue nggak perlu ragu soal itu, ini jelas banget per nadanya, lalu rasanya ketika ada banyak elemen, dia mampu memisah-misahkan dengan baik. Mungkin kelemahannya adalah lebih ke stage yang nggak terlalu gede. Dia walaupun headphone open back seperti ini, tapi walaupun berasa airy, cuman kayak ujung suaranya tuh agak kecil di sini gitu, nggak semegah AR5000. Jadi ya, tapi itu pun bedanya nggak jauh amat. Tapi at least gue harus ngomong kalau misalnya ada kelemahan kan. Nah, gimana nih dibandingkan dengan Sundara yang salah satu benchmark headphone di harga sekitar 45 jutaan. Gampangnya Sundara itu masih lebih ke arah planar dengan bass yang lebih tight, lebih cepat, dengan resolusi lebih baik. Tapi Hi-Fi Sundara somehow lebih agresif dan lebih kurang natural. Kalau misalnya dengerin lagu-lagu instrumental, bakal berasa timbre-nya di sini lebih natural, dan juga secara bass itu sedikit lebih berbobot di sini. Walaupun kalau kita ngomong secara resolusi dan kebeningan, itu Sundara masih lebih bening. By the way, kalau soal fitting, gue pribadi lebih suka jelas di Sifga ini karena dia berasa lebih empuk di kepala gue, lebih kayak meluk kepala gue. Sedangkan si Hi-Fi Sundara itu berasa lebih kaku di hinge dan headphone-nya sendiri, kan dia nggak bisa digerak-gerakin gitu hinge-nya, jadi berasa agak kaku di sini. Walaupun secara kualitas kalau misalnya gue megang kayaknya lebih robust Sundara sedikit, tapi ini lebih nyaman dan kelihatannya lebih premium, apalagi dengan aksen kayu seperti ini. Kalau misalnya dibandingkan dengan Aune AR5000, Aune AR5000 buat gue secara build quality itu lebih berasa, ya nggak bohong, lebih berasa murah karena dia kayak koplak-koplak, berasa kayak aluminium atau plastik murah gitu di beberapa bagiannya. Ini jauh lebih berkualitas, lebih premium secara build quality. Untuk fitting sebenarnya dua-duanya sama aja. Gue suka dua-duanya, sedikit lebih lega dan sedikit lebih adem di telinga yang Aune AR5000. Cuman dengan hinge yang lebih kayak lebih rapi gini, juga kayak lebih ketat ya. Sama kayak lebih dipeluk kepala gue tuh di sini, di si Sifga Luan ini. Nah, secara suara gue masih ngerasa kalau kita ngomongin secara timbre yang lebih natural, Aune AR5000 itu lebih berasa natural, apalagi di bagian upper mid to treble-nya sendiri yang lebih halus, lebih smooth. Gue dengerin beberapa rekaman kasar di Aune AR5000 itu berasa lebih natural di sini, tapi berasa somehow kalau misalnya dengerin instrumen berasa lebih focused, dan juga imaging-nya tuh lebih berasa dapetin titiknya. Jadi kayak
center imaging. Jadi kayak fokus suaranya serta imaging dari soundstage-nya sendiri lebih berasa di sini walaupun secara stage overall sedikit lebih kecil. Oke, jadi overall apakah ini worth it? Jawabannya jelas worth it karena dibandingkan dengan beberapa benchmark gua seperti Auna R5000 dan juga Sundara, mereka tonjok-tonjokan. Katanya ada plus minus masing-masing. Kalau buat gue pribadi sih, selera gue ya, gue masih paling suka Auna R5000. Tapi gue galau nih kalau misalnya suruh pilih kedua itu, karena fitting kan salah satu yang penting banget buat gue. Sedangkan fitting dan juga build, apalagi secara estetika ya, ini paling bagus. Dengan leathernya, dengan aluminium hinge-nya, lalu dengan wood cup-nya ini paling cantik lah. Dan ya, ngobong kepala gue juga berasa paling dipeluk dibandingkan Auna R5000 ataupun Sundara. Jadi kalau misalnya kalian punya budget sekitar 5-6 jutaan, gue rasa 3 inilah yang bakal jadi rekomendasi utama gue. Cobain Auna R5000, Sundara, serta Swift Galuan ini sebagai 3 yang best choice versi gue. Jadi gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.